Halo semua, kembali lagi bersama saya Yuda dalam video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pembelahan sel, yaitu pada sub materi gametogenesis. Langsung saja kita simak penjelasannya ya. Nah, apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin atau gamet, baik sel kelamin jantan atau gamet jantan dan sel kelamin betina atau gamet betina. Gametogenesis pada hewan terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis, sedangkan gametogenesis pada tumbuhan terdiri dari megasporogenesis dan mikrosporogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa atau sel kelamin jantan atau gamet jantan yang terjadi di dalam testis. Nah, bagaimana proses spermatogenesis? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer yang diploid atau 2N. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang haploid atau N. Setiap sel spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 membentuk 2 sel spermatid yang haploid atau N. Jadi, satu spermatosit primer akan menghasilkan 4 spermatid yang haploid atau N. Kemudian, 4 spermatid ini akan mengalami pematangan atau maturasi menjadi 4 spermatozoa atau sperma yang haploid atau N. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur, sel kelamin betina atau gamet betina yang terjadi di dalam ovarium. Nah, bagaimana proses oogenesis? Yuk kita simak penjelasannya. Oogonium akan membelah secara mitosis membentuk oosit primer yang diploid atau 2N. Selanjutnya, oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk 1 oosit sekunder yang haploid atau N dan 1 badan polar atau polosit yang haploid atau N. Oosit sekunder dan badan polar akan mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder membentuk 1 ootid yang haploid atau N dan 1 badan polar yang haploid atau N. Sedangkan badan polar membentuk 2 badan polar yang haploid atau N. Jadi, 1 oosit primer akan menghasilkan 1 ootid yang haploid atau N dan 3 badan polar yang haploid atau N. Kemudian, ootid mengalami pematangan atau maturasi menjadi ovum yang haploid atau N, sedangkan badan polar mengalami degenerasi atau kemunduran. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video berikutnya.